Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini sama-sama kita akan melanjutkan kajian rutinan bulanan kita. Semoga Allah berikan istiqomah, berikan kita keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam amal kita, keberkahan dalam ilmu kita, dan semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini pertengahan bulan Safar, ya, mana bulan Safar itu adalah bulan yang baik, ya, bulan yang baik, maka dinamakan Safarul Khair oleh para ulama, karena sebagian orang masih menganggap bulan Safar itu adalah bulan buruk, bulan bala, bulan musibah. Alhamdulillah, bulan-bulan itu semua menjadi baik asalkan kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, dan semua bulan menjadi buruk kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang buruk. Bahkan yang masih tersebar di sebagian wilayah kita ini, kalau bulan Suro, ya, bulan Muharram, kemudian bulan Safar, ini tidak boleh nikahkan putra putrinya. Cok di tabekno anaknya di bulan Suro atau di bulan Safar, karena takut jadi kualat gitu. Padahal Rasulullah SAW menikahkan putri tercinta beliau, Sayyidah Fatimah, dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Kanjeng Nabi nikahkan putrinya. Apalagi seorang bapak dengan anak perempuan itu kedekatan emosionalnya lebih tinggi daripada dengan anak laki-lakinya. Ini nikahkan putrinya, kecintaannya Rasulullah dengan Sayyidina Ali di bulan Safar, yang katanya bulan itu bulan bala, ya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan la adwa wala tiyarah wala hammah wala safarah. Tidak ada istilah safar buruk, itu tidak ada. Nah, kita lanjutkan sedikit pembahasan daripada kajian kitab kita di pertemuan terakhir. Alhamdulillah, insyaallah sampai pada pembahasan tentang la ilaha illallah. Nah, masih dalam bab la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau ingin mengenal Allah tidak selalu dengan mengaji Al-Quran atau dengan melakukan ibadah-ibadah taqarrub seperti sholat dan sejenisnya. Bahkan terkadang kita ingin mengenal Allah bisa dengan mendekati para ulama, mendekati dengan orang-orang yang kenal dengan Allah, dan itu adalah cara termudah sebenarnya. Barangkali kita mengajinya belum bisa konsisten, ngaji Al-Qurannya, barangkali kita mengaji hadisnya belum bisa konsisten, tapi kalau kita bisa maksimalkan dekat dengan ulama, mencontoh salah seorang ulama, maka dengan mencontoh itu pun kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Coba berusaha mirip kayak ulama, berusaha mirip dengan orang soleh. Kalau tidak bisa kayak mereka, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena menyerupai orang soleh itu merupakan sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan syariat, Rasulullah SAW mewariskan tuntunan itu melalui orang-orang solehnya. Tadi di antara oleh-oleh haul Syekh Abdullah Abdun ada nasihat dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Beliau itu bilang burung hudhud dan semut saja. Semut ini suatu ketika dia ngasih tahu kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tolong bilangkan rombongannya jenengan, rombongannya antum, jangan jalan di jalan ini, suruh cari jalan lain. Kenapa? Karena di jalan yang ini golongan kami para semut sedang menyeberang, sedang melewati perjalanan.
kalau rombongannya jenengan wahai Nabi Sulaiman lewat sini nanti keinjak. Ya. Satu semut ini menyelamatkan banyak semut dan menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala abadikan jasanya. Allah Subhanahu wa taala hargai upayanya. Sampai di Al-Qur'an ada namanya surah An-Naml, surat An-Naml artinya surat semut. Burung hudhud, atas jasanya Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Itu hewan, apalagi seorang ulama, apalagi seorang yang memiliki ilmu, apalagi seorang pendidik, murabbi atau istilahnya dan sejenisnya. Beliau menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan banyak umat dari pemahaman yang salah menuju pemahaman yang benar, yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyia-nyiakan mereka. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasa-jasa mereka. Kalau tidak dalam Al-Qur'an secara tekstual, berarti kontekstualnya secara eksplisitnya pun pasti ada pembahasan tentang atau pujian tentang ulama. Maka dari itu kita ini sebagai orang-orang yang masih jauh, belum bisa dikatakan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, banyak-banyaklah kita dekat dengan ulama. Walaupun sekarang zaman sudah modern dan kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang modern, tetapi jangan sampai kecanggihan teknologi itu membuat kita terkuasai. Sekarang ada yang namanya ChatGPT, ada namanya AI. Kita merasa kalau kita ini menguasai AI. Ana mau apa, saya mau apa, AI bakal nurut. Saya mau bikin ini, AI bakal nurut. Saya mau bikin itu, AI bakal ngeditin. Dikiranya kita yang menguasai AI, padahal secara tidak langsung AI yang menguasai kita. Otak kita dibikin malas untuk berpikir, otak kita dibikin untuk kecenderungan dengan yang namanya handphone, otak kita dibikin untuk terbiasa dengan sesuatu yang instan, padahal hal yang instan pun itu adalah hal-hal yang buruk. Tidak semuanya instan itu baik, ya, dan malah banyakan buruknya. Makanya dikatakan tetap kalau misalnya ada guru, belajarlah ke gurumu. Talaqi, menuntut ilmu, mencari dari guru ke guru itu jelas lebih afdal daripada berguru dengan AI atau ChatGPT. Ini cuma sebagai jalur ringkas saja. Setelah engkau tanya kepada guru, kemudian misalnya lupa, oh tadi Ustaz Arif menyebutkan ada ada hal-hal yang membatalkan wudhu, apa aja tadi lupa ya. Oh, tak minta bantuan AI, harus dipastikan lagi. Ini hanya sekedar pembantu saja, bukan sebagai patokan utama. Kalau pengen kenal dengan Allah, dekatlah dengan sosok-sosok yang kenal dengan Allah, jangan dengan ChatGPT atau AI-nya. Kita enggak mengatakan oh itu buruk, jangan pakai ChatGPT, enggak juga, tapi jangan kecenderungan gitu. Apalagi pelajar-pelajar zaman sekarang itu udah malas mikir, sudah bikin makalah, enggak buka buku, enggak belanja buku, tinggal ChatGPT jadi, ya. Dan dosennya pun juga cerdas, ya. Pakai ChatGPT juga buat ngoreksi punya mahasiswanya atau ngoreksi plagiasinya. Turnitin namanya biasanya itu, ya. Dan seterusnya. Makanya tetap diusahakan kita dekat-dekat dengan ulama agar bisa memahami makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, adalah diantaranya dekat dengan para ulama. Kalau sudah dekat dengan para ulama, kamu bakal merasakan nikmatnya kenal sama Allah, nikmatnya kenal dengan Rasulullah SAW, dan merasa bahwasannya kita ini butuh sama Allah. Tapi kalau nggak dekat dengan ulama atau tidak dekat dengan ahli ilmu, maka seakan-akan kita ini tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan arah. Banyak orang-orang yang merasa putus asa atau merasa down ketika ditimpa masalah, padahal masalah itu pun adalah hal yang sepele, tetapi karena tidak memiliki sosok panutan yang dia ambil ilmunya, maka dia menjadi orang-orang yang seakan-akan paling sulit keadaannya. Padahal kalau dekat dengan mereka, para ahli ilmu, para ulama, insya Allah nemu solusinya, ya. Walaupun terkadang solusinya itu tidak masuk akal,
tetapi Allah berikan jalan sebab itu keluar dari lisannya para ulama. Nah, sekarang akhir zaman ini kita dibikin jauh sama ulama. Kita dibikin jauh dari ulama. Diadu domba. Dibikin tidak suka dengan kubu A, dibikin tidak suka dengan kubu B. Nah, dan itu memang proyek yang sudah direncanakan dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Pernah saya membaca di ada kitab salah seorang doktor profesor dari Mesir. Beliau ini kunjungan ke Indonesia mempelajari 3 agama Buddha, agama Nasrani, sama agama Yahudi minoritas di Indonesia. Kemudian dia pergi ke daerah sana, pusatnya Yahudi, yang masih dilaknat oleh Allah, si Israel ini. Dia neliti, bikin buku, dan ditemukan perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Di antara proyek yang dibikin sama Yahudi ini adalah bikin kita lalai dengan diri kita sendiri. Kita lalai dengan diri kita sendiri. Kita tidak merhati diri kita sendiri, kesehatan jiwa kita nggak perhatikan. Yang penting syahwat kita, nafsu kita terpenuhi. Bahkan disebutkan dalam kitabnya itu diantaranya adalah dibuatkan playground atau tempat-tempat bermain. Ya. Kalau kita mikirnya ini positif, ini bisa refreshing, tapi banyak negatifnya juga banyak. Akhirnya mungkin meninggalkan sholatnya sebab berada di tempat yang bermain itu. Apalagi sekarang banyak tempat bermain untuk orang-orang anak-anak remaja, ya, outbound gitu, yang bisa melalaikan itu banyak. Boleh sesekali, tapi jangan sampai terlarut dalam hal tersebut. Handphone itu semua sudah direncanakan, dan diantaranya juga adalah difitnah atau dibuat sesama umat Islam itu saling memfitnah, ya. Dibikin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan kalau kita bagaimana menyikapinya? Kalau guru-guru kami di antaranya Syekh Muhammad Ba'atiyah, Habib Umar dan sejenisnya, beliau itu tidak pernah ambil pusing. Adapun kena fitnah, kena ujian, kena caci makian, itu sudah sunatullah. Dari zamannya Nabi Muhammad SAW, beliau saja difitnah, dilempari jeroan. Ya, itu sudah jalurnya mereka, jalurnya para ulama. Tidak ada tidak ada lelahnya. Beliau pun bahkan tetap istiqomah, tidak malah menciut takut, enggak. Yang kasihan itu malah yang mencaci, yang kasihan itu yang malah memfitnah. Dianya yang jauh dari rahmatnya Allah. Tidak bakal mengurangi kualitas para ulama. Kita berada di mana? Kita berada di golongan orang-orang yang dekat dengan ulama. Diusahakan siapapun selama dia alim, punya ilmu, walaupun kecil, walaupun usianya jauh di bawah kita, tapi dia memiliki ilmu, kita diperintahkan untuk ta'zim, karena itu yang menghantarkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo semangat kita cari kumpulan dengan para ulama, dan diantaranya bisa hadir ya di acara di pekan depan, insyaallah. Pekan depan, bulan depan, insyaallah. Nah.